China sudah memenangkan perang dagang dengan Amerika Serikat, apapun hasil pertemuan antara kedua pemimpin mereka di Korea Selatan. Yaps, kesimpulan ini diungkap oleh sejumlah analis jelang pertemuan bersejarah antara Presiden China Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang rencananya akan terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025 mendatang. Di satu sisi, kesimpulan ini bisa jadi terlalu awal karena dinamika di lapangan masih sangat dinamis. Namun bagi Beijing, mereka sudah berhasil mewujudkan mimpi yang dibangun bertahun-tahun. Mimpi apa yang dimaksud dan topik apakah yang akan dibahas oleh kedua pemimpin negara adidaya ekonomi ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jadi apa alasan China diklaim sudah memenangkan perang dagang melawan Amerika Serikat? Analisis dari CNN pada Rabu 29 Oktober 2025 menyebut, bagi Presiden China Xi Jinping, pertemuan dengan Donald Trump pekan ini adalah momen untuk menunjukkan hal yang telah lama diincar Beijing, bahwa China telah berdiri setara dengan Amerika Serikat di panggung global. Perang dagang Trump telah membuat China mencapai pertumbuhan dan inovasi. Persaingan juga memberi Beijing hadiah berupa sorotan luas untuk memamerkan kekuatan ekonominya. Ketika sebagian besar negara berebut untuk menyanjung Trump dan menegosiasikan penurunan tarif, China membalas Washington dengan caranya sendiri. Cara yang lebih keras, tapi sukses memaksa keduanya berunding untuk gencatan senjata. Dalam beberapa minggu terakhir, Amerika Serikat telah membatasi akses China ke teknologi mutakhir mereka dan menjatuhkan pungutan terhadap kapal-kapal Beijing yang berlabuh di pelabuhan AS. Tak gentar, China mengumumkan perluasan besar-besaran pada kontrol ekspor mineral tanah jarang yang mengguncang Washington. Xi dan Trump jadwalkan akan bertemu di sela KTT APEC yang akan berlangsung di Korea Selatan pekan ini. Itu akan jadi pertemuan tatap muka keduanya setelah pertemuan terakhir pada 2019 di masa jabatan pertama Trump. Keduanya diharapkan menyepakati kerangka kerja untuk mengelola hubungan ekonomi China-AS. Namun ini akan jadi momen saat China akan masuk untuk bernegosiasi tanpa merasa terintimidasi karena posisi kedua negara yang kini setara. Dan Amerika Serikat disebut akan memahami bahwa posisi mereka tidak sedominan dulu. Prestasi China hingga dapat setara dengan Amerika di panggung global tidak diraih dalam satu malam. Perkembangan pesat China membuat AS melakukan segala cara untuk menghambatnya, entah lewat tarif, kontrol ekspor teknologi tinggi, sampai ketegangan politik. Saat ini, tarif Amerika terhadap barang-barang Beijing rata-rata mencapai lebih dari 50%. Tarif memberi tekanan pada ekonomi negeri tirai bambu yang sudah melambat. Namun CNN menyebut China sudah bersiap dengan persaingan semacam ini. Ada sejumlah cara yang mereka lakukan. Pertama, dengan menciptakan dominasi atas rantai pasokan mineral tanah jarang global. Laporan Center for Strategic and International Studies yang dipublikasikan pada tahun 2024 menyebut China telah menambang 60% pasokan global dan memproses sekitar 90% logam tanah jarang dunia. Kedua, China mendiversifikasi perdagangan agar tidak terlalu bergantung pada pasar AS. Ketiga, mempercepat inovasi untuk melepas ketergantungan pada barang-barang Amerika, terutama semikonduktor kelas atas. Inovasi juga dilakukan lewat kemandirian teknologi dan industri dari atas ke bawah. Direktur Institut Urusan Internasional di Universitas Renmin, Wang Yiwei mengatakan, Beijing sepenuhnya siap untuk bertindak di masa jabatan kedua Trump. Senada, Dekan Lembaga Pemikir Institut Chongyang untuk Studi Keuangan di Universitas Renmin, Wang Wen menambahkan, China sangat tenang dalam menghadapi segala kesulitan yang dibuat Gedung Putih. Amerika Serikat disebutnya masih menjadi mitra utama China, tetapi perlahan Amerika mulai kehilangan pengaruh.
Sinyal positif memancar jelang pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump di Korea Selatan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyarankan agar Cina menunda kontrolnya atas mineral tanah jarang. Sebagai balasan, Amerika akan menarik kembali ancaman tarif 100% dan memperpanjang gencatan senjata tarif sebelumnya. Namun belum ada pernyataan apapun dari pihak Cina, dan ada resiko kedua pemimpin kuat ini tidak dapat mencapai kesepakatan. Menurut para analis, prioritas utama Xi Jinping adalah memastikan AS mengurangi tarif dan mencabut kontrol ekspor. Untuk mewujudkannya, ia mungkin bersedia melonggarkan atau menunda kontrol ekspor terbaru Cina untuk logam tanah jarang. Menlu Cina Wang Yi berharap Trump akan menyambut Xi Jinping dengan hangat dan penuh rasa hormat, sebagaimana yang ia ucapkan dalam beberapa bulan terakhir. Perang dagang yang dulu dimulai dengan tarif dan sanksi, kini berubah menjadi perlombaan kemandirian dan pengaruh. Bagi Amerika Serikat, ini soal mempertahankan dominasi ekonomi yang telah lama dipegang. Bagi Cina, ini tentang pembuktian bahwa tekanan bisa diubah menjadi kekuatan. Beijing tak lagi sekadar bereaksi, tapi juga beradaptasi, membangun teknologi, menguasai rantai pasok, dan memperluas pengaruh ke pasar-pasar baru. Sementara Washington mulai menyadari bahwa dunia tak lagi hanya berputar di orbitnya sendiri. Pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump nanti mungkin tak akan mengakhiri persaingan dua raksasa ini. Tapi setidaknya akan menandai satu hal, bahwa keseimbangan kekuatan global kini telah berubah. Dan pemenang sejati bukan yang paling kuat menekan, melainkan yang paling tangguh beradaptasi. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.